Vaksin termasuk ikhtiar. Ketika dia mengatakan vaksin itu bagus menurut dirinya, ambil. Ketika ada orang mengatakan, oh saya tidak vaksin, menurut saya vaksin tak bagus, tinggalkan. Itu ikhtiar. Kalau ikhtiar, babul wasi', lapang, bukan harus kita paksa. Oh engkau wajib, engkau wajib. Tidak pas, karena itu adalah ikhtiar. Jadi obat, vaksin itu bagian dari mana? Ikhtiar. Hadza wabillahi taufiq. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahabana ni'aman mutanawwi'ah mathalan ni'matal hayah wa ni'matal aqidatas sahihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid dawamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi wa ya Habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad lil Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu ta'ala. Idza dakhala ala maridin qala la ba'sa tuhuru insyaallah ay maradika yutahhir min dhunub. Ketika seseorang menjenguk orang yang sakit, maka hendaklah dia membaca idza dakhala ala maridin qala, hendaklah dia membaca apa yang dia baca, la ba'sa tuhur insyaallah. Sampai situ aja, la ba'sa tuhur insyaallah. Maksudnya apa? Mudah-mudahan sakit engkau ini mensucikan engkau daripada dosa. Mudah-mudahan maradika sakit engkau yutahhir mensucikan minaz zunub daripada dosa, mensucikan engkau daripada dosa. Itu yang dibaca. Kemudian ada lagi dalam beberapa riwayat, dalam hadis sahih, dari hadis sahih riwayat daripada Sayyidah Aisyah. Ada juga riwayat yang lain Salamah bin Aqwa dalam hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, hadis Abi Daud, bahwa ketika salah seorang sahabat namanya Salamah bin Aqwa, Salamah bin Aqwa ini luka dalam perang. Jadi ketika dia sedang perang melawan musuh, kemudian terkenalah oleh pedang. Nih, pedang orang Arab kan tajam, pedang tajam. Bayangkanlah saking tajamnya pedang itu, terbayang gitu ya. Sekali melibaskan aja tu putih dia leher. Berapa ndak tajamnya pisau ini, tajamnya pedang orang Arab ini, tajamnya pedang daripada orang-orang dahulu. Jadi ketika asik dalam perang-perang, hadisnya sahih,
terkenalah Salamah bin Aqwa. Apa yang kena? Bagian daripada tangannya terkena oleh pisau musuh tadi, dan menganga besar. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kalau terluka itu dua saja nih. Panjang umurnya dengan darah tak keluar lagi, atau dia mati dengan banyaknya darah keluar, tak ada pertolongan. Dulu mana ada jahit yang seperti hari ini, jahit dengan benang kemudian jadi daging, mana ada? Tak ada. Zaman Rasulullah diikat, kalau panjang umurnya dia hidup, tak keluar darah. Tapi kalau sudah diikat tapi darah tak bisa juga berhenti, tetap dia keluar darah, berarti dia meninggal dunia. Salamah bin Aqwa cerdas. Wa masaka yadai, dia pegang daripada tangannya, dia cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi, mana Rasulullah. Dalam perang ini dia sempat mencari Rasulullah. Dapat dia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah. Ditengok faraiqihi bi basaqihi. Basak tu diludahi. Basak namanya itu, bukan bakso, basak. Ba sad qaf, basak tu ludahi namanya. Basaqihi, diludahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangan Salamah bin Aqwa. Famasaha yadaihi, kemudian Nabi masaha yadaihi. Masaha itu Nabi urut, Nabi apa ini? Nabi usap. Masaha, Nabi usap tangannya Salamah bin Aqwa dengan tangan kanannya Rasulullah, sambil Nabi berkata, apa kata Rasulullah? Allahumma rabban nas adhabul ba'sa ishfi anta syafi la shifa ila shifauka la yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhannya manusia, idhabal ba'sa, hilangkanlah daripada orang ini ba'sa, daripada orang ini kegundahan, kegalauan. Ishfi, sihatkanlah dia. Anta syafi la shifa'a, engkau yang maha penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali sembuhan engkau. Shifa'u la yughadiru saqama, sebab penyakit shifa'un yadiru saqama, tidak daripada sakama, daripada penyakit dan daripada racun. Tidak ada yang bisa menyehatkan penyakit kecuali engkau ya Allah, walaupun sakit itu sakit daripada racun dan sakit daripada sihir, tetap Nabi yang mengobati. Jadi tetap Allah yang menyehatkan. Jadi ketika Nabi membaca doa itu, diangkat oleh Rasulullah tangannya, hilang secara langsung luka dari Salamah bin Aqwa. Tak berbekas sedikit pun luka yang ada di tangan Salamah bin Aqwa. Itu namanya mukjizat namanya. Makanya orang tua-tua dulu kalau luka tangan wak hanya suruh bagi air ludah dulu cepek ni kan. Air ludah. Cuman tambah infeksinya, tak tambah sihat. Apa nak tambah infeksi? Ulacan makan yo terasi sampai yo. Wasaha aidan anna man qala as'alallahu al-azim rabbul arsyil azim ayyu'afika wa yashfika sab'an marat 'inda al-marid lam yahdur ajalahu 'afallahu min maridihi. Siapa yang membaca doa ini ketika dia sakit 7 kali, as'alullahal azim rabbul arsyil azim ayyu'afika wa yashfik. Itu dia. As'alullahal azim rabbul arsyil azim ayyu'afika wa yashfik. 7 kali dia baca ketika dia sakit. Wa inda marid lam yahdur ajalahu, tidak akan datang ajalnya kecuali Allah telah memaafkannya daripada sakitnya. Jadi orang yang membaca 7 kali itu ketika dia sakit, kalau sampai ternyata sakitnya itu membuat dia mati, maka matinya mati yang sudah diampuni oleh Allah atas dosa-dosanya. Hafal doa layalun ustaz, pendek doanya. As'alullahal azim, tu tak ada pek itu tu. As'alullahal azim, aku bermohon kepada Allah yang mulia. Itu artinya Rabbul arsyil azim, Tuhan arasy yang mulia. Ayyu'afika, bahwa memaafkan dia kepada engkau. Wa yashfika, dan menyehatkan engkau. Sab'at marat. Inda marid, ketika orang yang sakit, ketika dia sakit atau ketika orang yang sakit, lam yahdurhu ajal,
maka tidak akan hadir daripada ajalnya, takkan datang ajalnya kecuali dia sudah dimaafkan oleh Allah. As'alullah al-azim rabbul arshil azim ayu'afika wa yashfik. Wa yanbaghi fatahul kafil muannasul murid muridan syakhsin ittiba'an lafzul warid. Ya, walaupun kita yang sakit, tetap kita membaca kalimat kaf. Ka itu kan kepada engkau tadi, berarti seolah-olah kita mendoakan orang lain. Tidak. Jadi katanya di sini, walaupun kalimatnya itu ada kalimat kaf di belakang itu, maka tidak mengapa, karena maksudnya itu kita mengikut kepada Rasulullah, karena itu yang diajarkan Nabi, itu pula yang kita baca. Dah selesai dia. Mestinya ayyu'afi wa yashfi, bahwa Allah telah memaafkan aku dan menyehatkan aku. Ternyata tidak. Kita membaca dengan pakai ka. Kenapa dengan pakai ka padahal awak yang sakit? Berarti seolah-olah awak mendoakan orang. Tidak, karena mengikut kepada Nabi. Nabi menyuruh kita membaca kalimat seperti itu, kita baca As'alullah al-azim rabbul arshil azim ayyu'afika wa yashfik. Itu doa yang dibaca. Berikutnya khatimah fi thawabil marid akhraj syaikhan ma yusibul mu'min min nasaban ay tabi'a wala wasaba ay marda wala hum wala hadana hatta syaukatan yushakiha illa kafarallahu biha minal khataya. Hadis daripada Bukhari dan Muslim, fi thawabil marid, tentang pahalanya orang yang sakit. Ma yusibul mu'min, tidak ditimpa seorang mukmin daripada ujian sakit, dan tidak pula daripada kegundahan. Gundah rasanya sakit, kemudian gundah hati kita atau sedih hati kita, hatta syaukatin yushakiya illa ghafarallahu bihal khataya, sampai Allah akan mengampuni daripada dosanya. Jadi apapun sakit yang kita terima, walaupun itu cuma tertusuk duri, itu sudah terampuni daripada dosa kita. Begitu mulianya syariat kita. Awak berjalan rupa tak apa namanya, tak ada yang tersandung namanya tu. Kalau bahasa Padang tataruang je lah. Tataruang tak pandai apa lah, tataruang je lah, taruang untuk dimakan. Hanya tataruang je lah. Kalau bahasa Aceh terselancau je. Jadi terjatuh, tersakit kita, sekejap sakitnya lah. Itulah Allah ampuni dosa kita. Atau jarum yang menyucuk kita. Ibu-ibu memakai jilbab, sedang memakai jilbab tadi, lupa letak nama kepala jarum mana nendak, taknya tercucuk. Itulah Allah ampuni dosa kita. Itu mulianya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapapun yang merasa sakit kan sakit seketika tu, mumpun sakit, atau dia daripada suatu mendapatkan kesedihan, pokok mendapat ujian daripada Allah, maka itu menggugurkan daripada dosanya. Ya, selagi dia pun ikhlas menerima. Tapi ikut nyesalan pula, jarum ku mengutuk-utuk le ke jarum celaka, jarum ku mencancan, dah letak di sekolahnya, dah jadi dapat pahala. Ana aqulu Allahumma in kana ajalun qad ahdara wa arihni. Jadi itu dia di dalam khatimah. Kemudian ni tentang doa-doa tadi di atas tadi, ternyata banyak lagi rupanya. Ada Nabi membaca 7 kali kul bismillah bismillah bismillah. Itu dibaca Nabi 3 kali. Hadisnya sahih, bismillah bismillah bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Itu dibaca 7 kali. Itu riwayat hadis dalam Sahih Muslim, riwayat Sayyidina Uthman bin Abi Asin. Saya kalau mengobati orang, memang ini pula yang saya amalkan dan memang mujarab. 7 kali bismillah, 3 kali bismillah bismillah bismillah. Tu bacalah a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru 7 kali. Saya waktu kecil sudah hafal saya ini, belum saya sekolah SD lagi dah hafal saya. Ayah saya mengajarkan ini pula. Jadi ini termasuk bagian yang mujarab ini.
Hadis dalam Sahih Muslim lagi dari Sa'ad ibni Abi Waqqas, qala adani Nabi, qala Nabi mengajarkan kepadaku, kata Nabi, Allahumma shfi Sa'ad, ya Allah sehatkanlah Sa'ad, Allahumma shfi Sa'ad, Allahumma shfi Sa'ad, ya Allah sehatkanlah Sa'ad, sehatkanlah Sa'ad, ishfi ishfi ishfi. Itu saja kalimatnya. Boleh ya Syafi, ya Syafi ketika kita sakit, itu yang kita baca juga tidak apa-apa. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, gitu. Macam mana elok-elok jawab kalau orang jolehkan shinnya, kalau tak sapi je ni. Ya sapi, ya sapi, ya sapi ni. Mak tekan aja dia nyelaka mati, tekan aja awi dak lagi ni. Pada wak menyebut Syafi, kawan terang ada sapi. Allah. Wa bi sanadin laysat minhu bal al ajra ala sabrin. Banyak orang-orang yang mendapatkan pahala daripada menahan daripada sakitnya. Di antaranya dia mendapatkan bagian golongan orang-orang salihin. Orang-orang soleh kebanyakan dalam pernah diuji dengan sakit. Itu orang-orang soleh. Kemudian bil masaibul ajra ala sabrin, dia pun dalam keadaan sabar. Sabar mana? Sabar dalam ditimpa tak bisa aktif apa-apa. Tengok orang biasanya lama terasa dawak martabak Mesir, kini amba seselero lidah, sabar. Biasanya randang lama begitu, ndak lama lidah, sabar. Itu pahala tu. Pahala. Ya, sabar. Makanya sabar itu yang mendatangkan pahala. Kalau nak sabar habis pahala. Deh, you mau dikolor rupa buat sakit kau nak dona lama dah je. Ni nama sakit dia nak dona lama. Hadisun sahihatun darihatun sarihatun fi subuti thawbil mujarratun husuluha. Sabar puncaknya ibadah salihin ada di kita. Kemudian kita bagian daripada orang-orang yang mendapatkan doa daripada para malaikat. Maka apa katanya? 3 yang dicabut ketika seseorang tu sakit. Itu, seseorang tu sakit, 3 yang dicabut. Pertama yang dicabut, 2 yang dikembalikan, 1 yang tidak dikembalikan. Pertama yang dicabut daripadanya rasa yang ada di mulut, maniskah, asinkah, tak ada dana. Maka orang sakit ambanya selera, tak ada lama rasa dah. Apalagi orang kena covid. Orang kena covid tu memang tak terasa dah katanya. Tak terasa lidah ke dah, memakan pun tak terasa. Allah cabut. Yang kedua, Allah cabut daripadanya kesegaran daripada tubuhnya, lemah tubuh, lemas, nak lalok-lalok aja. Kabarnya yang kena covid itu tu sampai terasa-rasa putih badannya tu. Saya tanya ke pak yang LC, mana pak? Ni ada LC kini. Dulu payah mencari LC, kini senang aja. 2 minggunya lah LC. Apa LC pak? Nyambut LC ustaznya, apa LC? Lulusan covid kayaknya. Jadi lulusan covid tu LC. Awak payah ke Mesir payah mencari LC pak. Kau ni awal proses saja 2 minggu lah LC nya keluar situ. Apa LC lu ustaznya? Apa LC lulusan covid ni? Badan terasa putus-putus. Allah cabut, itu tu Allah cabut nikmat ini. Yang ketiga Allah cabut dosa. 2 Allah kembalikan, 1 tidak Allah kembalikan. Mana 2 Allah kembalikan? Allah kembalikan rasa, Allah kembalikan segar bugar, tapi 1 tidak Allah kembalikan, dosa tidak Allah kembalikan lagi. Begitu dia. Jadi awak yang sakit, 3 dicabut dari tubuh kita, rasa dan penciuman yang lezat. Kemudian yang kedua, segar bugar, kesehatan segar bugar, badan enak rasanya Allah cabut. Maka orang sakit lemah badan, orang sakit loyo badan. Yang ketiga, dosa Allah cabut. 2 Allah kembalikan, 1 tidak Allah kembalikan. 2 yang Allah kembalikan, itulah dia daripada rasa, kemudian penciuman, kemudian Allah kembalikan lagi segar bugar daripada badannya. Kalau ada orang mengatakan namun sehat, namun tak sakit di sana, tapi badan-badannya sakit sedunia, itu masih kategori orang-orang yang sakit itu dapat bagian daripada hadis ini. Hadis wa Abu Daud, hadis daripada Abi Daud, inna mu'min idza asabahu saqama thumma afahu Allah minhu kana kafaratun lima madha min dhunubihi wa mau'izatun lahu fima yastaqbal
wa innal munafiqa idza marida thumma aufa kana kal ba'ir aqlahu ahlahu thumma arsalahu falam yadri lam aqalahu wa lam yadri lam arsalahu. Nah, hadis Abi Daud mengatakan, hadis dari Amir Ar-Rami bil ya' ba'da al-mim, Rami wa yuqal bi takhfif al-ya' wa akthar min dhalika kana husnul ramyin kana armil arab. Innal mu'min, hadis ini dari Amir Rami. Amir, seorang amir namanya, tapi hebat dia memanah. Innal mu'min, sesungguhnya orang mukmin, idza asabahu, apabila dia ditimpa oleh sakit seorang mukmin, tsumma afallahu min, kemudian Allah maafkan, Allah ampunkan daripada dosanya, dzalika mauti fi riwayatin tsumma afa bina maf'ul. Kemudian bagaimana Allah maafkan dia? Kana kafaratul lima madha, yang Allah maafkan itu apa? Yang Allah maafkan itu adalah daripada kesalahan atau daripada dosa-dosanya. Kana kafaratul lima madha min zunubihi, maka sakitnya tadi itu kifarat daripada dosa-dosa dia sebelumnya dan pelajaran bagi dia untuk yang akan datang. Itu dia. Jadi awak orang yang sakit ke, terasa-rasa dah apalah dosa dan kepatang, apa dosa pun. Jadi pelajaran kita untuk ke depan. Dosa yang lah pernah awak lakukan itu, indahkan awak kerajaan je. Itu maksudnya. Maka orang yang sakit itu kan disebutkan di sana, orang yang sakit itu penggugur dosa. Maksud penggugur dosa yang tahu cuma orang sakit, orang lain tak tahu tu no. Tak bisa kita no menyebutkan no, sakit angku kan kau dak gara-gara dosa angku banyak kau nya. Tak bisa benda itu no. Walaupun memang sakit itu menghapus daripada dosa, tapi yang tahu dosa mana yang membuat dia itu sakit adalah orang sakit. Orang lain tak bisa. Jadi kalau awak datang ke kawan, menjenguk kawan senang sakit, dia sakit yang gunya, iyalah iko dia dosa angku banyak kau, maka Allah hagi engkau sakit supaya mengampuni dosa engkau. Tak boleh kita menyebut pada itu. Dan kita pun tak boleh menyangka langsung. Nanti ada kita tak boleh pula langsung menyangka, oh sanu sakit, oh iya, berarti tanda banyak dosa sanu tu, maka Allah hagi sakit. Jadi awak kau ni tak ada dosa kau nak, makanya awak nak sakit-sakit nak. Ya, tak bisa tu dah. Tak bisa. Menempatkan yang seperti itu tak bisa. Jadi yang tahu bahwa orang tu sakit, orang tu berdosa, kemudian Allah beri dia sakit, itu orang yang sakit saja yang tahu. Jadi orang yang lain tak tahu, maka kita tak boleh menuduh orang yang sakit itu orang yang sedang melakukan banyak dosa. Tak boleh kita untuk menuduhnya. Maka kata di sini, mau'izatul lahu fima yastaqbal, bahwa sakit itu menjadi pelajaran. Mau'izah ni pelajaran untuk dia ke akan datangnya, ke depannya, itu jadi pelajaran bagi dia. Jadi tak kena adanya onde dia pernah membuat dosa mudaiko pernah tersinggung orang gaib dan mudaiko sakitnya untuk yang akan datang dia tak melakukan itu lagi karena berakibat kepada sakitnya. Wa innal munafik, dan apabila dan jika seorang munafik apabila dia sakit, kemudian sehat dia, si munafik daripada sakit ini, kana kal ba'ir, sama seperti ba'ir. Ba'ir ini sama seperti onta yang digantung oleh pemiliknya, diikat oleh pemiliknya. Onta diikat oleh pemiliknya, kemudian onta tadi arsalahu, dilepaskan onta tadi, falam yadri, dan dia kemudian onta tadi lepas dengan sendirinya, gitu nih. Onta diikat oleh pemiliknya, kemudian secara arsalahu, terlepas sendirinya. Ikatan onta tadi terlepas, falam yadri, kemudian ketika dilihat tak nampak lagi, falam yadri la aqalahu wa la yadri lam arsal, tak nampak lagi ke mana onta ni pergi dan tak nampak lagi mana bekas tali untuk pengikatnya. Apa maksud itu kalau orang munafik itu? Jadi maksud daripada ini adalah utlaqu ala aqalihim, ay syai'un fa'alu bihi dzalika li'annahu laysa minal uqala.
Jadi maksudnya aqalu fa innal ba'ir aqalahu ahlahu walam yadri lam arsalhu. Munafik itu kalau dia sakit kemudian disehatkan dia, kemudian itu sama dengan seekor onta yang diikatkan, ya, sama dengan seekor onta yang diikatkan, kemudian dia lepas begitu saja, dan dia tidak tahu kemana daripada arahnya. Maksudnya kalau si munafik sakit, tidak ada memberi bekas kayaknya sakitnya itu dah, tidak untuk mengingat daripada yang akan datang, tidak pula untuk mengampuni daripada dosa-dosa yang telah berlalu. Itu dia. Jadi kalau orang kafir sakit nampak dia gitu, itu tidak untuk maafkan dosanya tu dah, bukan, sama dengan tidak ada arti bagi dirinya. Dilepas sama dengan onta dilepaskan tadi, kemudian diikat tadi, dia lepas nak kemana dibiarkan saja. Jadi kalau munafik sakit, orang kafir sakit, tidak ada bekas sakit itu kepadanya, tidak mengampuni daripada dosanya, tidak mengangkat daripada derajatnya. Tapi kalau orang mukmin sakit, mengampuni, diampuni dosanya dan diangkat daripada derajatnya. Hadis berikutnya Imam Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yusibu minhu ay yuwajjahullahi ilaihi musibatin aw bala. Man yuridillahu bihi khairan, siapa yang ditimpa oleh Allah, siapa yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik, maka akan Allah beri ujian dengan sakit. Maksudnya musibatun aw bala, dengan musibah atau bala. Jadi orang-orang yang dapat musibah, orang-orang yang dapat bala, itu yuwajjuhullah, itu orang-orang itu sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menginginkan orang tadi menjadi orang yang baik dunia. Sama awak banyak anak ketek-ketek banyak begitu. Dia manahkan, tolong tengok anak-anak kami ya Ustaz. Yo, tengok anak. Mana anak yang kita sayangi, pasti anak itu kita perhatikan. Kita perhatikan. Dan anak-anak yang lain juga kita perhatikan. Ketika anak tadi akan jatuh ke sebuah ke sungai, umpamanya dekat sungainya main, anak tadi langsung kita jewer, kita angkat dia, kita bawa lagi. Tak boleh nak main di sana, hati-hati engkau jatuh. Allah seperti itu. Kalau Allah menghendaki orang tu menjadi orang yang baik, akan Allah uji dia dengan musibah dan bala. Jadi kalau modenya berarti awak di Indonesia kau sedang diuji oleh Allah. Tanda Allah sayang kepada kita, Allah beri kita musibah dan bala. Cuman balanya tadi itu jangan pula sampai Allah menjadi bonci pula ke kita, karena kita sudah menjauhi syariat daripada syariat Allah. Wa Tabrani hadis berikutnya, yu'tabi syahidi yaumal qiyamah fayaqufu lil hisab thumma yu'tu bil mutasaddiq fayunsibu lil hisab thumma yu'tu bi ahli al bala la yunsib lahum mizan wa la yunsib lahum diwan fayusibu lahum al ajra sabba hatta inna ahli al afiyata la yatamannawna fil mawqif an ajsadahum quridat bil maqarida min husni sawabillah. Masya-Allah. Hadis Imam Tabrani, nanti di hari kiamat orang-orang syahid datang, dia berhenti dihisab, kemudian datang lagi orang-orang yang sering bersedekah, berhenti dihisab, kemudian datang lagi orang-orang ahli bala, orang-orang yang sudah ditimpa dengan sakit, orang-orang yang ditimpa dengan penyakit, dengan musibah. La yusibulahul mizan, tidak ada dihisab, tidak bergerak sedikit pun mizan, tidak bergerak pula daripada timbangan, kemudian dia langsung diturunkan dan diberi pahala. Diberi pahala ketika itu ajra sabba, diberi pahala yang besar dengan pahala dia sabar ketika diuji di dunia itu. Sehingga katanya di dalam riwayat ini, ahlal afiyata, orang-orang yang sehat, yang syahid tadi, orang-orang yang sehat yang sering bersedekah tadi, la tamannau fi mauqif an ajsadahum, dia bercita-cita bahwa dia bisa berhenti dan jasadnya seperti jasad orang yang telah ditimpa oleh sakit. Jadi memang sakit ini banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan banyak daripada dosa kita diampuni oleh Allah. Hadis berikutnya Imam At-Tabrani dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, wa huwa idza maridal 'abd, apabila seorang hamba sakit 3 hari. 3 hari ini salasatul ayyam, 3 hari. Ini Anas bin Malik meriwayatkan hadis,
kharaja min zunubihi kayma waladathu ummuhu, keluarlah dosanya seperti pada hari yang ia dilahirkan. Jadi maksudnya kalau ada orang yang sakitlah 3 harinya sakit, maka orang tu suci daripada dosa. Sucinya itu seperti anak yang dilahirkan oleh ibunya ketika dia lahir. Kan ancak nah. Jadi kalau orang COVID berapa harinya sakit? 14 hari. Berapa harinya sakit mau? 15 hari. 3 hari saja sakit, kata Anas bin Malik. Kita sudah disucikan oleh Allah. Dosa kita seperti kita dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan suci, tidak ada dosa. Jadi kalau gitu ancak sakit lah Ustaz. Enggak, tetap ancak sehat. Cuma kalau untuk maafkan dosa ya ancak sakit lah. Hadis berikutnya Imam Abi Dunya, man katamal hamya yawma asabahu akhrajahu Allah min zunubihi kayawma waladathu ummuhu kataballahu lahu bara'atan minan nar. Orang yang sabar daripada sakitnya, Allah sucikan ia daripada dosanya seperti sucinya ia ketika dia dilahirkan oleh ibunya, dan dituliskan untuknya terbebas daripada api neraka. Wasatara alaihi kama sataral bala Allahu fid dunya. Kemudian Allah tutup aibnya seperti Allah pun menutup bala Allah di dunia untuknya. Jadi Allah sihatkan dia itu sama dengan Allah menutup balanya. Hadis berikutnya Imam Ahmad, Imam Tabra'i, inna sada'u wal malilatun la yadhalul mu'min inna dhunubahu mathalal uhud fama yud'anahu alaihi mithla ahadin fama yud'anahu alaihi min dhunubihi mithqala habbatin min khardalin. Ini banyak sekali ni pahala-pahala yang Allah berikan kepada orang yang sakit. Khuda'il ammi hidhu kullu mu'min minan nar. Sakit demam maksudnya ini sida'. Sakit atau demam itu bisa daripada mengampuni daripada dosanya atau membebaskan dia daripada api neraka. Wa hamilalatil takfir khataya sanah majma'i kulli kamilah. Wa Ibni Majah alhamyul kair minar kairi jahannam fanajwa ankum bil ma'il barid. Panas alhamyul qir itu demam yang panas tinggi. Itu daripada panasnya neraka jahanam. Jadi panas kita yang tinggi badan tu, orang-orang COVID kan tinggi panasnya katanya. Itu panas neraka jahanam tu kata Imam Ibnu Majah. Siapa periwayat hadis ini? Abi Hurairah meriwayatkan hadis. Sesungguhnya demam yang panas, demam kita panas lagi. Itu daripada panasnya api neraka. Fanajwaha ankum, maka bebaskan, maka bersihkan panas itu daripada kamu bil ma'il baridin, dengan air yang barid, dengan air yang dingin. Jadi kalau awak angin badan kita kompres pakai air dingin. Cuman kata orang kesehatan kompres, kalau angin, badan angin dikompres dengan air sejuk tak boleh katanya. Tapi kalau tengok di hadis ni memang dianjurkan bil ma'in barid, dengan air yang sejuk. Dengan air yang sejuk, dengan itulah kita dikompres. Kini minum aja paracetamol turun nyangik dan nak perlu kompres. Hadis Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan Nasai, man qatlahu batnahu lam yu'adzib fi qabrihi. Siapa yang dia meninggal karena sakit perut, lam yu'adzib fi qabrihi, maka tidak diazab dia di dalam kuburnya. Hamba baru patan cik lagi baru menyelenggarakan jenazah. Ada pucuk adat nenek mamak di Kabul. Pucuk adat nenek mamak, pucuk suku Melayu Tengah. Di Kabul tu ada 3 Melayu. Melayu Tengah, Melayu Mudik, Melayu Baru. Pucuk adat itu namanya Datuk Nasrun, Datuk Jalilo namanya. Itu sakit perut. Malam-malam dibawa ke Aulia Hospital tak mampu, bawa ke Syafira tak mampu, bawalah ke rumah sakit RSUD. Jadi RSUD malam minggu dibawa, ditengok jam 7 minggu Ahad itu mestinya sudah mau dioperasi karena sakit betul. Saya tak tahan dia sakit, tolong ustaz ini. Awak pun ibu menengoknya. Kemudian
dokternya yang menangani itu jemaah kita di Masjid Taibah. Pas sampai tiba tu langsung tiba doktor. Keluarga ustaz, iya ketemu. Apa masalah dokter? Ya, ini ada infeksi di perutnya ni ustaz. Sakit minta ampun. Kamu menengok beliau tu, oi, orang tolong ustaz, tolong ni. Jadi apa tindakan dokter? Kalau normal apanya, apa namanya tu, darah apa normal, tensi tadi yang bermasalah tu, tensi normal, tensinya ustaz kita lakukan operasi nanti siang, yalah siang Ahad tensi yang lunjuk normal, malam macam tu je, dijanjikan dokter besok. Jadi dimasukkan dua obat untuk menurunkan tensi. Deginya ubat tenang lagi, karena perut tadi kalau hendaknya tidur terus saja sakit ni. Jam 11 hari Senin wafat ni, hilang. Nah, itu penyebab sakit perut. Jadi orang yang sakit perut meninggal dalam keadaan sakit perut itu, hadis ini kuat ini. Hadis Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i. Hadis riwayat Abi Hurairah. Siapa yang meninggal dunia karena sakit perut, lam yu'adzib fi qabrihi, maka tidak diazab di dalam kuburnya. Kita ada jemaah yang sakit perut lah kan? Pak Imam sama? Pak Imam nama sama? Beliau kan sakit perut juga kan? Ini orang yang sakit perut kalau meninggal dunia tidak diazab di dalam kuburnya. Hadis ni kuat nih, Imam Abi Hurairah. Wassaha man asibal musibi bimalihi aw fi nafsi fakatmaha wa lam yashakkiha illa an-nas kana haqqan 'ala Allah ay yaghfir lahu. Hadis berikutnya, siapa yang Allah timpa musibah dengan hartanya hilang, hartanya terbakar, atau Allah beri musibah kepada dirinya sendiri, sakit dia atau kecelakaan atau apa, fakatamaha, dia diamkan, walam yashakkiha, dan tidak dia laporkan kepada orang. Hendaknya sampaikan sakit itu ke orang dah. Dia sakit gigi, dia tahan aja sakit gigi itu sudah. Hendak dia sampai ke orang dah. Ilan nas kana haqqan 'ala Allahi aghfira lahu, maka Allah berhak untuk mengampuninya. Maksudnya Allah akan ampuni daripada dosa-dosanya. Jadi kalau awak sakit tu memang encak jangan disabit ke orang. Jangan mengadu gitu. Awak banyak ulama-ulama banyak mengamalkan seperti itu. Ketika dia sakit tak pernah nyabit ke orang. Ada di Aceh itu namanya Abu Daud, sudah meninggal dunia. Itu beliau sakit ada katanya sakit gula gitu. Tak ada yang tahu seorang gitu. Baru tahu ketika beliau sudah wafat, beliau sudah meninggal dunia, baru tahu kaki beliau ketika dimandikan jenazah beliau, rupa kaki kau lah habis. Nah, jadi beliau tak pernah beritahu kepada orang. Kalau kita nak kan sakit kita tahu orang langsung kan. Ampun. Agak lain nampak dalam berjalan. Uyuy koko sakit kan. Kadang orang tak bertanya orang. Ambu kaning badan nangis dingin mah. Pada orang tak ada bertanya orang. Awak aja menyampaikan ke orang badan agak kurang sehat katanya. Hancak je disampaikan ke orang, diam aja gitu. Tanbih terakhir, yang membuat besar pahala orang yang sakit itu penyebabnya karena sabar dia daripada sakitnya, atau memang karena dirinya mengalami sakit. Mana yang paling besar? Yang mana yang besar menurut pandangan syariat? Inna sabral usiba 'alal marid wa sabra illa lam yusbit hadza mada al-hadis. Jadi mana yang lebih besar, dengan kesabarannya atau karena dia diberi sakit dan dia bisa menahan daripada sakit? Wa qala Izzuddin bin Abdussalam, daripada Izzuddin bin Abdussalam, la thawba fiha, sesungguhnya musibah itu tidak akan diberi pahala pada musibah itu kecuali daripada usaha seorang hamba dengan ada kesabaran di dalamnya. Jadi ada sabar tadi gitu, diuji sakit tapi sabar, bukan karena sakitnya tadi rupanya. Itu yang lebih tinggi nilai derajat pahala. Bukan ketika pas kita sakit tadi kemudian langsung Allah lebih besar pahalanya daripada kita sabar. Jadi ada sekarang ni orang sakit tak sabar, ada yang sakit tapi dia sabar dia. Bukti dia sabar, naknya mengoceh, naknya menyabit-nyabit ke orang, ditahan. Yang koko seorangnya sabit, kemudiannya
apa lagi emosi-emosi. Mana yang lebih tinggi kadar nilai pahala ya? Tinggi nilai kadar pahala adalah pahala orang yang sakit tapi sabar. Jadi dengan sakit kemudian dengan kesabaran. Habis hadza wabillahi at-taufik. Wallahu a'lam bissawab. Tentang berobat ini bagian daripada ikhtiarat. Ikhtiar itu usaha. Ikhtiar itu adalah pilihan. Laisa lahal wajib, dia bukan wajib. Jadi ingat, berobat bukan wajib. Menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, berobat tidaklah wajib, tapi bagian daripada ikhtiar. Ikhtiar in sya'a fa akhadha wa in lam yansha' fala fatrakuh. Ketika dia menginginkan dia ambil, ketika dia tidak menginginkan dia buang, selesai. Dia tinggalkan. Itu namanya ikhtiar. Vaksin termasuk ikhtiar. Ketika dia mengatakan vaksin itu bagus menurut dirinya, ambil. Ketika ada orang mengatakan, oh saya tidak vaksin, menurut saya vaksin tak bagus, tinggalkan. Itu ikhtiar. Kalau ikhtiar babul wasi', lapang, bukan harus kita paksa. Oh engkau wajib, engkau wajib. Tidak pas, karena itu adalah ikhtiar. Jadi obat, vaksin itu bagian daripada ikhtiar. Hadza wabillahi taufik. Insyaallah pekan depan bab tentang niyahah, bab baru, niyahah wa tawabi'uha wa istima'uha. Niyahah ko menangi-nangi, meratok-ratok ketika ditimpa musibah, kemudian mengikuti orang tadi, kemudian mendengar apa ocehan daripada orang yang sedang niyahah. Itu judul daripada judul pembahasan babnya. Hadza wabillahi at-taufiq. Wallahu a'lam bissawab.